Kalau untuk keluarga sendiri sih Bu, kunci utama dalam membangun keluarga bahagia yang melahirkan pahala-pahala seperti keluarga Nabi Muhammad di era milenial nih, versinya anak muda zaman sekarang dalam kacamata psikologi. Seperti apa? Ya. Kalau dalam konsep membangun rumah tangga itu sebenarnya yang pertama adalah komitmen ya. Komitmen. Ya. Karena kalau orang sudah berkomitmen itu pasti dia akan selalu mengingatkan kepada diri dia. Komitmennya apa? Oh, komitmen menikah itu adalah kalau menikah secara agama adalah ketika dia tanda tangan di buku nikah. Itu adalah komitmen secara legalnya ya. Komitmen yang memang secara ilmiahnya dibuktikan oleh buku nikah. Tetapi komitmen yang tersirat yang memang harus dimiliki oleh seorang suami atau istri itu adalah bagaimana dia punya ikatan yang kuat dari pernikahan itu. Dimana ketika dia merasa sudah menikah berarti saya harus setia. Dimana ketika saya sudah menikah, saya berarti harus benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai apa? Seorang suami. Bertanggung jawab sebagai apa? Seorang ayah yang baik. Sehingga ketika dia akan mengarah kepada rasa tidak tanggung jawab, kemudian dia merasa bahwa saya tidak perlu mengasuh anak saya, urusan mengasuh anak itu adalah mengasuh istri. Saya rasa dia tidak mampu memaknai komitmen pernikahan itu sendiri. Kemudian saling bekerja sama. Kalau kita tahu dalam konsep modern sekarang, konsep gender, kita tahu bahwa peran seorang istri, peran seorang suami itu ya meskipun berbeda tapi harus tetap saling bersama-sama. Ibarat melangkah ada kaki kanan dan kaki kiri. Kalau istrinya melangkah dalam kondisi yang sinergi pasti itu akan berdampak baik bagi keluarga. Tetapi kalau yang satunya mau melangkah, satunya terdiam, satu melangkah, satu terdiam, itu tidak akan berjalan secara sinergi. Mengenai komunikasi juga berarti Bu ini ya. Yeah. Kalau satunya tadi dia tidak bisa nih Bu menerima masukan dari pasangannya, keras kepala bisa dibilang Bu ya. Yeah. Kemudian si satunya juga tidak bisa meluapkan apa yang dia rasakan, selalu tertekan. Nah ini gimana Bu? Ini kan dia tidak bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah gitu Bu. Yeah. Kalau menurut saya luapan emosi bagi seorang istri ya, karena biasanya dalam rumah tangga itu cenderung yang biasanya tidak asertif ya, alias tidak terbuka itu adalah seorang istri. Biasanya mau apa diem, pengen baju baru diem, Butuh kepekaan gitu Bu. Iya, pengen makanan enak diem. Nah, biasanya asertivitas yang muncul dari seorang istri itu juga butuh diluapkan gitu. Jadi seorang ibu-ibu juga punya hak untuk ngomong sama suaminya, ya aku tuh pengen dibeliin ini loh ya, ya aku tuh pengen dibeliin ini loh ya, ya kalau pengen dibeliin ini ada duitnya nggak ya, nggak jadi masalah. Karena itu adalah bentuk luapan emosi. Ketika luapan emosi tidak tersalurkan secara baik, justru nanti akan berdampak kepada kondisi si anak itu, si istri itu sendiri. Jadi dia akan merasa bahwa saya ini nikah ini kok ngempet ya, mau ngomong ini aja takut sama suami saya. Punya hak yang sama dalam menyampaikan luapan emosinya. Begitu juga suami. Kalau suami selalu diomelin sama istrinya, oh ya baru pulang kantor dan langsung pokoknya dengan keinginan istrinya bla bla bla, kemudian suami juga dia berhak untuk menyampaikan, nanti ya Bu, saya lagi capek, saya butuh waktu buat istirahat ya Bu, sabar Ibu, nunggu 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Itu hal-hal kecil-kecil seperti itu juga harus saling terbuka untuk disampaikan.
Karena memang ketika tidak terjalin keterbukaan, justru nanti pelampiasannya di luar. Karena kalau kita berbicara rumah tangga itu harus selesai di rumah. Betul, Bu. Terkait dengan hubungan seksualitas harus selesai di rumah. Bagaimana seorang suami menginginkan seperti apa, seorang istri menginginkan seperti apa, hubungan seksualitas yang seperti apa, dan lain-lain, kepuasan seperti apa, itu harus selesai di rumah, didiskusikan di rumah. Kemudian jangan bawa persoalan-persoalan kecil yang ada di dalam rumah tangga itu keluar, atau diceritakan dengan orang lain, dengan kawan kerja, diceritakan dengan mantan pacar, atau diceritakan dengan siapapun orang di luar rumah ya, ayah keluarga. Iya, karena memang harus benar-benar selesai dalam konteks sama-sama dikomunikasikan di dalam keluarga. Jadi harus ada keterbukaan, Bu ya. Jangan diem-diem aja menunggu peka, yang ada nanti sakit hati sendiri. Karena masing-masing pasangan juga punya hak yang sama. Betul. Ini ada titipan pertanyaan, Bu, dari teman. Ada pasangan yang sudah lama berpacaran, kemudian memutuskan untuk menikah. Tapi dalam kehidupan berkeluarganya justru malah banyak konflik yang terjadi. Apa saja sih, Bu, konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan berkeluarga? Padahal kalau dilihat dari perkenalan sudah cukup lama berpacarannya, gitu. Konflik apa saja yang dapat terjadi, kemudian solusi apa untuk menyelesaikan konflik tersebut? Biasanya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah harapan yang tidak terpenuhi. Harapan itu adalah cita-cita. Contohnya gini, ketika ada seseorang yang sudah pacaran lama, kemudian pacaran lama itu adalah bagaimana dia mengenal satu sama lain, antara si calon pengantin laki-laki dengan perempuan, dengan kelebihan dan kekurangannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau sudah pacaran lama itu udah nggak perlu adaptasi lagi deh gitu ya, udah paham, udah mengerti gitu. Nah, tetapi hal ini bukan satu ukuran utama untuk menjalin keberhasilan di dalam keluarga. Karena kita tahu keberhasilan di dalam keluarga itu tadi ada harapan-harapan yang dipenuhi. Ada harapan-harapan yang diinginkan oleh seorang laki-laki sebagai calon ayah, atau ketika dia berperan sebagai ayah. Kemudian harapan si ibu atau calon ibu ketika dia belum memiliki keturunan, biasanya ada harapan-harapan yang memang dia inginkan ketika menikah. Nah, ketika ada salah satu harapan yang tidak terpenuhi, itulah yang membuat percikan-percikan yang nantinya rumah tangga itu bisa goyah. Nah, seorang suami atau seorang istri itu harus ada beberapa indikator atau harapan-harapan yang ingin dicapai. Karena kalau kita berbicara menikah itu tadi ada mimpi bersama, bukan mimpi kita. Yang tentunya mimpi bersama bukan mimpi saya saja atau mimpi dia saja, tetapi mimpi kita gitu loh. Contohnya gini, ketika saya menikah nanti, Bu, nanti kalau calon ibu manggilnya ada biasanya yang ada yang mbak, ada, atau seandainya nanti kalau kamu menjadi ibu ingin punya putra berapa, itu kan harapan, sehingga bisa dikomunikasikan. Saya pengen punya putra sekian, saya pengen putra sekian, saya pala pengen program BKKBN, KB, saya pala pro atau kontra. Nah, hal ini harus selesai di rencana-rencana awal yang nantinya akan disusun pada harapan atau cita-cita dalam membentuk keluarga. Sehingga ketika harapan-harapan itu sudah terpenuhi secara baik atau minimal menuju, karena ada komunikasi, ada kerjasama, kemudian ada rasa rasa berjuang bersama gitu. Bukan kesuksesan keluarga itu hanya di ibu saja, yang didik anak si ibu saja, atau yang mencari nafkah si ayah saja. Itu jangan ada pandangan seperti itu. Tetapi adalah pandangannya adalah dengan harapan-harapan itu sebuah keluarga atau rumah tangga itu adalah jalinan kerjasama atau partner. Jadi di samping ada nilai-nilai beragama yang harus ditanamkan, belum lagi kalau berbicara nanti ketika punya anak, ia harus memiliki kebijakan dalam
pola asuh anak kita mau diasuh seperti apa, belum lagi terkait dengan finansial anak, sekolah anak, kesehatan anak, yang tentunya hal-hal tersebut harus disupport dengan material, karena ekonomi keluarga juga harus tetap berjalan secara baik. Itu yang tidak bisa diabaikan. Jadi tadi ada beberapa faktor di antaranya. Baik Ibu, beberapa teman saya memilih untuk melanjutkan impian, mengejar impian dulu baru menikah, sampai dia akhirnya sudah berumur, sudah waktunya menikah tapi tidak menikah-nikah. Kemudian ada nih di lingkungannya itu membicarakan bahwasannya sampai perawan tua, padahal dia memiliki pola pandang bahwasannya kalau saya sudah mencapai apa yang saya inginkan, nanti akan ada waktunya saya siap menikah, kemudian akan lebih fokus untuk merawat keluarganya gitu Bu. Bagaimana menyikapi omongan orang-orang yang tidak kita sukai gitu Bu, terkait perawan tua itu Bu?